Wanita mereka datang ke villa presiden. Saya ingin melihat siapa istri CEO sebenarnya. Legenda mengatakan bahwa kode kunci pintu adalah hari ulang tahun istri presiden. Selama seseorang bisa menurunkan pintu dan membukanya. Siapakah menantu dari keluarga Fu? Dua putri dari keluarga bangsawan dengan percaya diri memasukkan kata sandi mereka. Yang kuterima justru suara pintu yang gagal dibuka. Shin Jinyu di samping melihat ini. Seketika, saya merasakan rasa percaya diri yang tidak dapat dijelaskan. Dia dengan gugup memasuki hari ulang tahunnya. Kata sandi benar, selamat datang di rumah. Mungkinkah menantu perempuan yang disukai Nyonya Fu? Ini aku, Su Zhenzen. Hal ini langsung membuat Shin Jinyu merasa sombong. Nanti, untuk menyenangkan ibu CEO, dia. Jadi saya masuk tanpa menyapa. Menantu perempuan, silakan kembali. Apa yang kamu teriakkan, Pak Tua? Siapa menantu perempuanmu? Siapa kamu? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Bagaimana caramu berbicara, Pak Tua? Buka mata anjing Anda dan lihat dengan jelas. Su Zhenzen ini. Tapi Nyonya Fu secara pribadi memilih menantu perempuannya. Dia adalah calon simpanan keluarga Fu. Tetapi beberapa orang tidak mengetahui hal lama yang ada di depan mereka. Ketika wanita tua itu melihat Shin Jinyu, dia berani berbohong dan mengklaim bahwa dia adalah menantu perempuannya. Jadi dia menjawab dengan dominan. Saya tidak punya menantu perempuan yang tidak berbudaya. Setelah mendengar ini, putri keluarga Fu segera mengungkapkannya. Mungkinkah Anda, seorang pengasuh, ingin berpura-pura menjadi ibu CEO? Tapi ketika wanita tua itu ingin mengungkapkan identitasnya, menantu perempuan itu tiba-tiba kembali. Jadi dia harus berbohong dan mengaku bahwa dia adalah pengurus rumah tangga pribadi Nyonya Fu. Dan alasan mengapa wanita tua itu menyembunyikan identitasnya, itu karena dia tidak ingin kehilangan menantunya yang baik. Hanya karena sang gadis selalu menganggap suaminya adalah laki-laki miskin. Jadi untuk menutupinya, wanita tua itu. Kemudian dia berbohong dan mengaku bahwa dia adalah pengasuh keluarga Fu. Dan setelah gadis itu melihat ibu mertuanya ditindas, dia segera melangkah maju untuk membantu ibu mertuanya berbicara. Bahkan Shin Jinyu, yang selalu iri pada perempuan, setelah melihat bahwa dia adalah anggota keluarga Fu yang biasa-biasa saja, dia segera mengambil sikap sebagai nyonya rumah. Wanita tua itu melihat sikap arogan Shin Jinyu. Jadi dia memutuskan untuk mempermainkan Shin Jinyu. Dia membawa segelas jus ketumbar dan berkata, Nyonya Fu secara khusus memberitahu menantu perempuannya bahwa minuman favoritnya adalah jus ketumbar. Untuk mengamankan posisinya sebagai istri CEO, Shin Jinyu, saya hanya bisa gigit jari dan meminum jus ketumbar. Tapi saya tidak pernah ingin menjadi rabun dan muntah-muntah saat minum. Pada akhirnya, Shin Jinyu tidak tahan lagi dan segera berlari ke toilet. Setelah dia kembali, untuk melampiaskan amarahnya, dia sebenarnya ingin melakukan sesuatu pada wanita tua itu. Untungnya, gadis bermata tajam dan tangan cepat mendorong Shin Jinyu keluar. Tak disangka, dorongan tersebut justru menghancurkan parfum yang dibawa beberapa orang kepada wanita tua itu hingga jatuh ke tanah. Xia Mingyu, lihat apa yang telah kamu lakukan. Aku tidak bermaksud begitu. Tahukah kamu apa yang kamu hancurkan? Ini adalah hadiah luar biasa yang kami persiapkan dengan cermat untuk Nyonya Fu. Parfum harga setinggi langit ini dari Dubai. 4 keluarga besar kami di Jiangcheng yang bergabung. Diambil dari pameran kemewahan kelas atas internasional. Bukan aku. Itu karena Su Zhenzen, Xia Mingyu, dan Anda, yang abadi. Sebagai seorang pengasuh, Anda hanya perlu memperhatikan urusan personalia. Mereka tidak hanya selalu mempersulitku, nona muda dari keluarga Fu. Ia pun sengaja merusak parfum kesayangan Bu Fu. Apakah kalian berdua bosan hidup? Aku memecahkannya. Itu tidak ada hubungannya dengan ibu mertuaku. Berapa harga parfum ini? Tidak bisakah aku membayarmu kompensasi saja? Ibu mertuamu. Ternyata ini hal yang lama. Itu ibu dari suami idiotmu. Tidak heran dia begitu bodoh. Bahkan calon simpananku pun tidak mengenalku. Xia Mingyu, apa yang baru saja kamu katakan? Buka mata anjing Anda dan lihat dengan jelas. Benang emas ini bernilai 6,66 juta. Ini tidak hanya mengkonsentrasikan rempah-rempah yang paling berharga di dunia. Bahkan kemasan luarnya. Semuanya bertatakan emas, perak, mutiara, dan berlian. Nilai parfum ini, itu adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh orang malang sepertimu. Bahkan pecahan kecil ini, bahkan jika kamu menjual ibu mertua dan menantu perempuanmu, Anda tidak mampu membelinya. Namun setelah gadis itu mengambil parfum itu dan menciumnya dengan seksama, saya langsung menemukan parfum ini. Rasanya sama dengan jajanan pinggir jalan yang diberikan ibu mertuanya kemarin. Hanya karena wanita tua itu tidak mau mengungkapkan identitasnya. Dia berbohong tentang parfum yang dibelinya. Ini adalah barang warung pinggir jalan dengan harga 99 yuan. Memikirkan gadis ini, aku langsung berpikir untuk mengungkap kebohongan beberapa orang, seorang wanita. Jadi dia membawanya ke lemari parfumnya. Xia Mingyu, kiosmu yang kumuh itu.
di juru masak ini. Ya, pilih saja botolnya. Anggap saja sebagai kompensasi atas parfum yang rusak. Xia Mingyu, sejauh ini, apakah Anda masih berpura-pura menjadi penggemar? Anda benar-benar tidak akan menitikkan air mata sampai Anda melihat peti mati itu. Tunggu sebentar, sebelum kita membuka juru masak ini, mungkin juga mendapatkan perisai. Jika di dalam juru masak ini, tidak ada parfum asli dengan jenis yang sama, kalian berdua, berlutut saja untukku dan turun ke keluarga kaya. Berapa harga parfum di sini? Ketuk saja sebanyak yang Anda mau. Ketuk saja, 6,66 juta. Oke, saya berjanji kepada Anda, jika di dalam juru masak ini, ada orang seperti Anda. Berapa banyak dari Anda yang ada di sana? Jadi apa? Dasar bodoh. Beraninya kamu meneriaki nona muda kita yang kaya. Oke, taruhan saja. Jika Anda, si juru masak, memiliki parfum yang sama. Kami masih muda. Pergi saja. Jika Anda bisa mengeluarkan botol, kami Zen-Zen hanya akan makan 1 botol. Kalau bisa keluarkan 2 botol, kami, Zen-Zen, hanya akan makan 2 botol. Kalau saja saya bisa mengeluarkan 10 botol, kami adalah Zen-Zen. Pergi saja dan makan semua toilet umum. Kalian berdua, yang terbaik adalah berlutut agak jauh dari kami untuk sementara waktu. Saat ini, kedua keluarga kaya itu tidak bisa tidak meragukan identitas pengasuh di depan mereka. Namun gadis sutra hati masih tidak percaya bahwa pengasuhnya adalah wanita tua kaya. Hanya karena dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa suami gadis itu adalah orang bodoh yang memungut sampah. Tapi dia tidak tahu kalau itu hanya situasi khusus ketika presiden sedang dalam masalah. Ketika saya melihat beberapa orang masih meneriaki wanita tua itu seperti orang gila, saya langsung tidak ingin menahannya lagi. Salthead memanggil penjaga keamanan dan menarik beberapa orang keluar. Tunggu sampai presiden kembali. Wanita tua itu segera memarahinya. Untuk mencegah menantu perempuannya diintimidasi lagi, wanita tua itu, dia meminta presiden untuk mengungkapkan identitasnya sesegera mungkin. Saat ini, gadis di sisi lain tidak menyesal. Setelah mengetahui presiden mengkustongkan cincin berlian senilai 20 juta untuk istrinya. Untuk terus berpura-pura menjadi istri presiden, saya pun tak segan-segan mengeluarkan harga mahal untuk membeli cincin berlian imitasi tinggi yang identik. Lalu ia memamerkan cincin berlian imitasi tinggi ini kemana-mana. Dia tidak tahu bahwa cincin berlian asli baru saja diberikan kepada gadis itu oleh CEO. 2.000. Jika tidak cocok, dapat dikembalikan atau ditukar kapan saja. Bagaimana dengan saya? Saya baru saja membelinya di warung pinggir jalan. Jika Anda menyukainya, bawalah. Hanya saja, tidak menyukainya. Saya suka. Terima kasih Beijing. Terang bulan. Alamat Yehushi telah dikirim ke ponsel Anda. Cepat kemari. Ada yang salah denganku. Tidak masalah. Pergilah dan kerjakan pekerjaanmu dulu. Bagaimana dengan saya? Faktanya, tidak terjadi apa-apa. Lalu kita akan bicara saat aku kembali. Selamat malam teman. Berikutnya, tunjukkan antusiasme Anda sepenuhnya. Undang tamu penting kita hari ini. Ayo ke atas panggung. Su Zen-Zen, kenapa otakku tidak bisa menebaknya? Teman-teman, ada berita eksplosif hari ini. Apakah kamu mendengarnya? Pernahkah Anda mendengarnya? Pemimpin grup Fu. Dia juga orang kaya yang misterius. Paman Fujiwei, menyimpan 20 juta kata. Untuk wanita tercintanya. Menangkap seluruh dunia. Cincin berlian hati Qianxi yang unik. Apakah Anda ingin melihatnya? Saya ingin melihatnya juga. Lalu kita harus mengundang tunangannya. Nona Su Zen-Zen memberinya tepuk tangan meriah. Sangat bagus. Itulah yang disebut jantung Qianxi di tangan. Lihat, di antara penonton, seseorang benar-benar memakainya. Bintang milenium identik. Apa yang terjadi? Cincin ini tidak. Apakah ini tempat terindah di dunia? Biarkan dia naik ke panggung. Biarkan semua orang melihat lebih dekat. Biarkan dia naik ke atas panggung. Apakah Anda membacanya dengan benar? Ada juga orang di antara penonton, juga memakai cincin bintang milenium. Wanita ini, silakan naik ke panggung. Naik panggung, naik panggung. Xia Mingyu ini, kenapa dia ada di antara penonton? Dia juga mengenakan Millennium Star tadi malam.